Apa kabar dong? Ya, Terus olahraga dong? iya aku lagi mau olahraga nih, mau main basket aja masih pakaian masih begini. Oh iya. Seminggu berapa kali ya? Kak? Wah, seminggu maksudnya tiap hari. Tiap hari? Iya. Oke, dalam satu latihan berapa lama tuh? Saya bisa sejam, kurang dari sejam lah. 45 menit sejam. Oke, wah bagus banget tuh. Ya, semangat terus Iya, ya. makasih dong. Ya, biar Siap. tetap sehat. Siap. Oke. Aduh, capek juga nih. Walaupun pakaian kayak begini, tapi kita harus sempatkan guys untuk berolahraga. Ya, pernah nggak sih kalian dengar orang pas olahraga tiba-tiba jantungan, terus meninggal? Bagaimana kalian melihatnya? Kaget kan? Apalagi kalau dia itu olahragawan, masih muda. Benar nggak guys? Banyak sekali tuh atlet, artis yang meninggal saat ataupun setelah berolahraga. Nah, muncul nih. Coba kalian bisa lihat nih. Nah, di video ini saya akan membahas satu topik yang sangat penting. Mengapa hal ini bisa terjadi dan cara mencegahnya. Saksikan ya guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas satu topik yang fenomenal. Tapi sebelumnya guys, saya mengucapkan selamat berpuasa bagi rekan-rekan yang menjalaninya. Walaupun puasa, tapi penting tetap menjaga kesehatan. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah fenomena yang sering kita dengar guys. Meninggal setelah berolahraga. Loh, kok aneh ya? Olahraga sendiri berdasarkan KBBI merupakan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Tapi kok malah meninggal setelah berolahraga? Ayo kita bahas guys. Saat mendengar kok ada yang meninggal setelah berolahraga, pasti bikin kita takut dan ngeri untuk berolahraga. Nah, seharusnya tidak seperti itu ya guys. Olahraga itu sangat aman untuk dilakukan jika kita melakukannya dengan benar. Nah, maksudnya apa nih olahraga dengan benar? Maksudnya adalah kita harus tahu batas minimal dan maksimal kita saat berolahraga. Gimana cara taunya? Caranya hanya simple. Kita harus tahu 4 hal guys. Pertama, denyut nadi basal. Kedua, denyut nadi istirahat. Ketiga, denyut nadi maksimal. Keempat, denyut nadi optimal. Denyut nadi basal itu kita hitung saat kita bangun tidur. Jadi bangun tidur langsung ukur denyut nadi kita dengan cara 3 jari ya, di bawah dari ibu jari, dan kita akan melihat atau menyentuh adanya denyut nadi. Biasanya kita ukur dengan melihat jam selama 15 detik dan kita kalikan 4. Sedangkan denyut nadi istirahat kita hitung saat kita sedang beristirahat atau bersantai. Kalau denyut nadi maksimum kita peroleh dengan rumus 220 kurang umur kita. Contohnya kalau umur kita 60 tahun, berarti 220 kurang 60, 160. Itu nadi maksimal. Nadi yang terakhir adalah denyut nadi optimal. Ini kita peroleh dengan rumus biasanya 50% atau 80% dikalikan dengan denyut nadi maksimal. Denyut nadi ini adalah denyut nadi yang harus kita capai saat berolahraga. Dimulai dari 50% dan pelan-pelan ditingkatkan. Bisa sampai 80%. Bahkan kalau memang kita sudah biasa bisa sampai maksimal. Tapi biasanya antara 70-80%. Jadi saat kita berolahraga, kita harus tahu dulu kemampuan tubuh kita minimalnya berapa dan maksimalnya berapa agar kita tidak mengalami overtraining. Nah, setelah tahu kemampuan tubuh kita, kita juga harus
lakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Seperti kematian tadi guys. Yang dapat kita lakukan adalah kita selalu melakukan warming up, pemanasan. Guys, ini sangat penting untuk dilakukan. Banyak sekali orang yang asal langsung olahraga tanpa pemanasan. Selain kita harus berolahraga sesuai dengan kemampuan tubuh kita, kita juga tidak boleh mengagetkan tubuh kita dengan langsung melakukan kegiatan intensitas tinggi. Kita harus perlahan-lahan, mulai dari intensitas kecil, sedang, baru berat. Ya, misalnya kita stretching dulu, baru jalan pelan-pelan, jogging, dan baru berlari. Yang kedua adalah medical check-up. Jadi, seringkali kita tidak lakukan medical check-up. Pasti banyak dari kalian yang mikirnya pasti gini nih, ngapain sih medical check-up? Orang tubuh gue yang masih muda, pasti nggak kenapa-kenapa, atau gue sehat-sehat aja. Salah besar guys, apalagi buat kalian-kalian yang sudah berumur 35-40 tahun ke atas. Wajib hukumnya melakukan medical check-up guys. Tapi apa sih sebenarnya yang dilakukan di medical check-up? Biasanya kita lakukan yang paling sederhana adalah periksa lab, ya kita lihat darah rutin, SGOT, SGPT, ureum kreatinin, kadar gula darah, HbA1c, dan kadar kolesterol. Kemudian dilakukan EKG istirahat. Biasanya pemeriksaan aktivitas listrik jantung ini untuk melihat ada gangguan irama jantung, penebalan otot jantung, juga potensi adanya gangguan di pembuluh darah koroner. Dan yang berikutnya adalah treadmill test guys. Treadmill ini dilakukan untuk melihat apakah suplai oksigen untuk jantung oleh pembuluh darah koroner itu mencukupi atau tidak. Selain itu juga kita mengetahui fitness kita, gambaran EKG, irama jantung, dan kemungkinan kita punya tekanan darah tinggi. Dan yang berikutnya kita bisa lakukan kalau memang ada kecurigaan atau kita mempunyai risiko faktor, kita bisa melakukan ehokardiogram. Di situ kita melihat dengan tes gelombang suara untuk melihat kondisi jantung, struktur, ukuran, dan otot jantung serta katup jantung, ya, dan fungsi jantung, pompa jantung maksud saya. Nah, juga kita harus hati-hati guys. Kadang-kadang kita ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan CT scan. Nah, biasanya sekarang juga ada promosi-promosi untuk pemeriksaan CT calcium scoring untuk melihat apakah adanya perkapuran di pembuluh darah koroner, dan kalau memang ada kecurigaan kita lakukan CT scan angiogram atau koroner. Dan yang berikutnya kita juga perlu kalau sudah ada gangguan yang berat, penyempitan, kita lakukan kateter jantung di akhir dari pemeriksaannya. Nah, sebaiknya medical check-up dilakukan setahun sekali guys. Kenapa? Karena kebanyakan kasus meninggal mendadak setelah olahraga itu diakibatkan oleh riwayat penyakit jantung yang tidak terdeteksi. Kita ambil contoh seorang artis AM, ya. Dia hidupnya sehat, rutin olahraga, rutin sepak bola, tiba-tiba meninggal setelah bermain sepak bola. Ternyata dia adalah riwayat sindrom koroner akut, kondisi di mana aliran darah menuju ke jantung berkurang secara tiba-tiba. Biasanya diakibatkan oleh tumpukan plak yang menyebabkan adanya penyumbatan. Ini bukan hal yang bisa terjadi secara instan, pasti sudah ada sejak lama, tapi tidak pernah disadari gejalanya. Jadi, guys, yang mematikan olahraganya atau penyakitnya. Ya, selalu terapkan gaya hidup sehat, rajin olahraga, dan selalu ingat untuk melakukan medical check-up. Salam sehat dari Dr. Royman.